البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nak baca tak? Abdul Fatah sudah siap belum? Ada yang nak baca hadis tak? Nak baca kah? Tidak, atau ada yang mau tambah baca? Nak coba, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu. Baik, jazakallahu khairan. Ada lagi siapa? Ilyas atau Najm nak baca? Ayo, Tayyib, Ismail. Kenapa tak boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, jazakallahu khairan. Ada lagi yang nak baca? Ada atau boleh mencoba? Hari Sabtu aja, hari Sabtu. Tayyib. Sekarang ke Sabtu? Sekarang kok. Oh. Atau kalau mau habis daras ini ada yang maju boleh juga, tak masalah. Jayid. Oh, tayyib. أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه البخاري. Tayyib. Rawahu Muslim. Ada tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من آخر من آخر Man kana akhiru. من كان آخر Ayo. كلمته Akhiru kalamihi. كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة رواه Imam Ahmad. Ayo, tamam. Ada lagi? Oh, Najem nak baca? Boleh, Ari? بسم الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر Ini siapa punya? وشهدوا معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن Apa tadi? ثم يرجعوهن إلى بيوتهن ما يعرفون أحد من الغلس. Rawahu. رواه البخاري ومسلم. Baik, tamam. Dah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 295 dari Syarah Kitabil Iman. Summa qauluhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan di sekeliling beliau ada sekelompok orang dari sahabat beliau. Qauluhu wa haulahu dzarful makan. Makanya dia mansub ya, haula, bukan haulu tapi haula. Wal isabah jama'atun bainal asyarati ilal arba'in. Isabah ini sekumpulan orang antara 10 sehingga 40 menurut kebiasaan. Qala al-allamatu Ibnu Sidah al-Andalusi, jangan baca Sayyidah tapi Sidah itu yang betul. Ulama lughawi tahun berapa ini? 458 Hijriah. Mengatakan wal isabatu minar rijal ma bainal asyarah ilal arba'in. Isabah sekumpulan dari lelaki ini adalah dari 10 sehingga 40. Wa kullu jama'ati rijal, setiap kumpulan lelaki, au khail bi fursaniha, atau kuda perang dengan pengendaranya, au jama'ati toir, atau sekumpulan burung, au ghairiha, ataupun yang lain, dikatakan usbah wa isabah. Usbah. Kalau dalam Quran ya, usbah. Selesai dari kitab Al-Muhkam wal Muhitul A'zam. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa haulahu bi fathil lam ala dzarfiyah wal isabah bi kasril ain al jamaah minal asyarah ilal arba'in, 10 sehingga 40. Wala wahidalaha min lafdhiha, iya, mufradnya apa? Tidak ada. Isabah itu sudah apa dikatakan mufradnya, tetapi mengandungi makna jamak. Waqad jumi'at, terkadang isabah walaupun dia mengandungi makna jamak, ada jamaknya lagi. Menjadi apa? Asaib wa usub. Seperti jamaah ini lafaz mufrad tapi maknanya jamak. Dijamak lagi jadi apa? Jamaat misalkan, atau jumu kalau dibuat jamak taksirnya. Jamaat, jamak muannas salim. Jamaah sendiri mufrad tetapi dia mengandungi sekumpulan orang. Selesai dari Fathul Bari. Qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayi'uni, berbaiatlah kalian kepada saya, ini minal mubayaah, ya, masdar dari fi'il amrnya adalah mubayaah. Kenapa dikatakan mubayaah? Saling jual beli. Iya kan, baik kan menjual atau membeli. Mubayaah saling berjual beli. Kenapa sumpah setia dinamakan mubayaah? Li'anna haqiqataha, karena hakikatnya aqdul muawadah, ada akad tukar menukar. Dan itu jual beli sebenarnya.
Sekarang tukar menukar apa baiat itu? Fayu'til mu'minuna anfusahum wa amwalahum. Orang mukmin menyerahkan jiwa mereka dan harta benda mereka. Walahumul jannah. Dan mereka akan mendapatkan surga. Minallahi ta'ala. Dari Allah ta'ala. Fasyubihat bil bai'. Maka amalan ini, sumpah setia ini diserupakan dengan perniagaan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qauluhu bayi'uni. Zada fi babi wufudil ansar. Ada tambahan riwayat dalam bab yang lain itu. Ta'alau bayi'uni. Kemarilah kalian, berbaiatlah kalian kepadaku. Wal mubaya'ah ibaratun anil mu'ahadah. Mubaya'ah adalah sumpah, mu'ahadah, sumpah. Perjanjian yang teguh. Summiyat bidzalik, perjanjian yang teguh tadi dinamakan mubaya'ah atau bai'ah. Tasbihan bil mu'awadatil maliyah. Karena menyerupai, apa ini? Diserupakan dengan tukar menukar harta. Ya, perniagaan. Dan memang hakikatnya kita berniaga. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin. Apa itu? Jiwa-jiwa mereka dan harta benda mereka. Dengan balasan baknya iwat, bak muawadah, mereka akan mendapatkan surga. Selesai dari Fathul Bari. Inilah sumpah setia dinamakan bai'ah. Bai'at. Tapi bai'at yang syar'i ya, kepada pemerintah yang berdaulat, bukan bai'at. Apa istilahnya itu? Parti-parti atau bai'at kepada puak-puak tertentu itu. Arkomka atau LDII atau apa istilah-istilah itu. Ataupun Al-Qaidah atau yang sebagainya. Tidak tahu ISIS pun minta bai'at juga ya, na'udzubillah. Tayyib. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alla tusyriku bihi syai'a. Membaiat untuk kalian tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Syai'an sebagai maf'ul bih dari tusyriku. Menyekutukan sesuatu dengan Allah. Bada'a bin nahyi anis syirik li'annahu a'zamul munkarat. Nabi memulai dengan pelarangan dari syirik karena ini kemungkaran yang paling besar. Wala syakka annal mukhatabin humul muslimun. Dan tiada keraguan bahwasanya yang diajak bicara waktu itu kaum muslimin, bahkan para sahabat muslimin yang tertinggi. Tapi walam yamna khitabuhum bin nahyi anis syirik. Nabi tidak melarang untuk mengajak mereka berbicara dengan pelarangan dari syirik. Bukankah mereka sudah meninggalkan syirik? Ya, tetap dilarang. Sebagaimana apa misalkan itu dilarang kufur. Padahal mukmin, muslim jelas apa? Bukan orang kafir, tapi tetap dilarang untuk kufur. Wa kam min mutakallimin bisyahadatain walam yazal yata'ata syirik. Alangkah banyaknya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia masih terus melakukan kesyirikan. Makanya masih terus dilarang agar yang tidak jatuh ke situ jangan jatuh ke situ. Yang berbuat itu segera berhenti darinya. Wa illam yalzam wuqu'u syirki fi sahabah radhiyallahu anhum ba'da islamihim. Walaupun pelarangan tadi tidak mengharuskan terjadinya kesyirikan pada diri para sahabat radhiyallahu anhum setelah Islamnya mereka, tapi tetap disuruh membaiat yang seperti itu. Walakinnan nahya anhu muwajjahun ila jami'il ummah. Akan tetapi pelarangan dari kesyirikan tadi diarahkan oleh Nabi kepada seluruh umat. Tanbihan sebagai peringatan, wa tahdziran, hampir sama ya. Tahdzir peringatan juga. Tanbihan agar dia sadar, tahdziran agar dia menghindar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa khitabul muslimina bidzalik la yamna'ut tahdzira minal isyrak. Mengajak kaum muslimin berbicara dengan itu tidak menghalangi untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan. Tetap nasihat itu harus selalu ada. Karena kita tidak maksum, terkadang jatuh bangun, ingatkan. Selesai dari Fathul Bari. Summa inna zahiral qaul, kemudian sesungguhnya zahir dari perkataan Nabi ini, la tusyriku billahi syai'a yaqtadil umum. Ini menuntut keumuman. Apa itu? Syai'an nakirah fi siyaqi an-nahi tufidul umum. Ini kalau lanya la nahiyah. Kalau la nafiyah sama saja, nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum.
kesyirikan jenis apapun. Yashmalu syirkal akbar wal asghar, mencakupi syirik besar dan syirik kecil. Walakinna syirkal akbar huwal adhar, tetapi syirik besar itulah yang paling jelas di dalam pembicaraan syariat. Li'urfin nusus, sesuai dengan tradisi nas-nas. Ingda itlaqi lafzi syirik, tatkala mengucapkan lafaz syirik secara mutlak biasanya adalah syirik akbar memang. Muqabilan li tauhid, sebagai apa? Lawan dari tauhid. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, apa ini? Arrafakah ya? Arrafa syari', si pemberi, si pembawa syariat memperkenalkan. Akhirnya gitu ya. Arrafa, memperkenalkan. Idza atlaqa syirik, jika dia mengucapkan lafaz syirik secara mutlak, innama yuridu bihi, hanyalah si pembawa syariat itu menginginkan dengan itu ma yuqabilu tauhid, syirik yang berhadapan dengan tauhid. Berarti apa? Syirik akbar. Wa qad takarrara hadzal lafaz. Lafaz ini, masalah asyirik, tusyriku dan semacam itu telah terulang fil kitab wal ahadis, dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis, haitsu la yuradu bihi illa dzalik, yang mana tidak diinginkan dengan lafaz itu kecuali memang syirik besar, syirik yang berhadapan dengan tauhid, yang membatalkan tauhid. Syirik asghar ini mengikuti dan melengkapi. Selesai dari Fathul Bari. Wa aidan, dan juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man asaba min dzalika syai'a, barang siapa melakukan sedikit saja dari perkara-perkara yang terlarang tadi, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, fahuwa kafaratullah, maka ini sebagai penghapusan dosa untuk dia. Yuqawwi annal murada bisyirki huna asyirkul akbar. Ini menguatkan pendapat bahwasanya syirik yang dimaksudkan dalam kalimat tadi adalah syirik akbar. Kenapa? Li'anna syirkal asghar laisa lahu haddun fid dunya. Karena syirik kecil tidak punya hukuman fisikal di dunia. Sementara yang disebutkan di dalam bab-bab tadi, hadis-hadis tadi, itu secara umum ada hukuman fisikal di dunianya. Secara umum ya. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi raddihi ala tibi, tatkala beliau membantah ulama yang sebelumnya, yaitu at-Tibi, fi qaulihi, tentang ucapan beliau, innal murada bil isyraki huna ar-riya, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan syirik di sini adalah riya. Dan ini juga pendapat, bukan pendapat yang lemah juga. Buktinya apa? Setelah menyebutkan jangan syirik, jangan ini, kemudian Nabi menyebutkan barang siapa dia dihukum, maka ini menghapus dosa. Barang siapa tidak dihukum, ini terserah Allah Ta'ala. Kalau syirik akbar, niscaya bukan tahta masyiatillah, dia akan kekal dalam neraka. Baik, makanya ada dua sudut pandang dari ulama yang rojih sesuai dengan dohir hadisnya, lafadznya umum. Larangan dari segala jenis syirik, itu lebih selamat. Semuanya, bukan hanya kecil, bukan hanya besar. Walaupun biasanya memang kalau dimutlakan, larangan syirik adalah syirik akbar di dalam syariat. Kesimpulannya apa? Umum. Ini larangan bersifat umum. Ya, makanya walaupun kalam at-Tibi terbantahkan, tapi kalam Tibi juga kuat. Hadis ini berbicara masalah syirik kecil, ini juga pendapat yang kuat. La asyirkul mutlaqul akbar, bukan syirik yang mutlak yang besar. Tak ada kerjaan, ada jap ditulis dulu. Menulis yang baik. Kata beliau, walakin ya'kiru alaihi aidan, tetapi yang melemahkan beliau, ya'kir yaitu apa? Memperkeruh kejernihan hujah beliau adalah annahu aqaba al-isabata bil uqubah, yaitu Nabi menyusuli lafaz orang ini berbuat melakukan sedikit saja dari maksiat yang disebutkan tadi, disusuli dengan apa? Abil uqubati fid dunia, ada hukuman di dunia. Wariya la uqubata fi, sementara riya tidak ada hukumannya di dunia, yaitu hukuman fisikal. Fa wadaha annal murad asyirik
Macam memutusnya silap ya. Dohirnya adalah, maka jelaslah yang dimaksudkan adalah syirik akbar. Harus ditengok nanti ini. Takkan putusnya di sini. Baik, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tasriqu, dan jangan kalian mencuri, wala taznu, jangan kalian berzina, hada wadihun insyaallah. Iya, pembahasannya jelas dan nanti akan diulang-ulang di dalam bab yang lain. Baik, kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikra hadhil jarimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan kejahatan yang ini, membunuh anak-anak, li'anna fiha qatlan nafsil bari'ah, karena di dalam kejahatan tadi ada pola apa? Membunuh jiwa yang tidak bersalah. Wa dha'fat tawakkuli 'ala Allah, dan lemahnya ketergantungan kepada Allah. Jadi bukan sekedar asal membunuh, tapi membunuh anak-anak ada beberapa jenis dosa itu. Wa qati'atar rahim, pemutusan kekerabatan, iya sampai membunuh anaknya sendiri. Wa ghairu dzalika minal asam, dan dosa-dosa yang lain. Fanabbaha alaihim bidzal fanabbaha alaihim dzalika taghyiran li'adatil jahiliyah. Maka Nabi mengingatkan mereka tentang masalah ini untuk menukar tradisi jahiliyah, merubah tradisi jahiliyah, wa difa'an anin nafsil ajizah, dan untuk membela jiwa yang lemah, iya masih anak-anak, an himayati nafsiha, yang lemah dari menjaga dirinya sendiri, iya belum mampu menjaga diri sendiri. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Qala Muhammad ibnu Ismi wa ghairuh, khassal qatla bil aulad. Di sini Nabi mengkhususkan pembunuhan terhadap anak-anak, padahal pembunuhan semuanya haram, pembunuhan jiwa yang tidak bersalah. Li'annahu qatala, li'annahu qatlun. Pertama karena dosa pembunuhan. Kedua, wa qati'atur rahim, pemutusan kekerabatan. Walaupun ada yang lain-lain ya dosanya. Fal inayatu bin nahyi anhu akad. Maka perhatian kepada pelarangan dari masalah yang tadi itu kuat, lebih kuat daripada yang lainnya. Alasan lain, wali annahu kana syai'an fihim. Alasannya juga adalah karena perkara ini tersebar di kalangan mereka. Syuyu', yaitu sudah terbiasa terjadi pembunuhan terhadap anak-anak di masa jahiliyah. Wa huwa wa'dul banat, kata Al-Hafidz menukilkan dari pensyarah sebelumnya, yaitu apa? Menanam anak-anak perempuan. Na'udzubillah. Wa qatlul banin, juga membunuh anak lelaki. Khasyatal imlaq, khasyata mansub maf'ul li ajlih, yaitu karena takut miskin. Ini kemungkinan pertama kenapa disebut secara khusus dalam baiat. Kemungkinan kedua, au khassahum bi dzikri li'annahum bi sadati alla yadfa'u an anfusihim. Nabi mengkhususkan anak-anak di dalam penyebutan karena mereka belum mampu untuk membela diri mereka sendiri. Baik, selesai dari Fathul Bari. Seperti apa? Makan harta anak yatim. Makan harta orang lain haram, yang dengan cara yang batil. Tapi disebutkan di dalil-dalil itu memakan harta anak yatim bi ghairi haq. Ini disebutkan secara khusus karena memang mereka anak-anak yang lemah, belum mampu membela diri, belum mampu mengurusi diri sendiri, dan seterusnya. Wa summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'tu bi buhtan, dan kalian tidak mendatangkan suatu kedustaan. Ma huwal buhtan, buhtan itu apa? Seringkali ini adalah kedustaan besar, buhtan. Huwa lafdzun am, ini lafaz yang umum. Syamilun ala kulli kadzibin wa firyah, mencakupi setiap kedustaan dan kebohongan. Wala siyama ma yabhatu sami'ah, ma yubhitu sami'ah, afan. Baik, terutama adalah kedustaan yang membuat pendengarnya sampai terbungkam, saking apa ngerinya, sampai kita tak mampu bicara lagi. Saking gimana orang boleh dusta seperti itu. Maka dikatakan apa? Buhtan, kedustaan yang bukan sembarang kedustaan.
Wala yasluhu hamluhu ala ihdal ma'ani illa bidalilin wadih. Dan tidak layak untuk kita membawa hadis ini ke salah satu makna kecuali dengan dalil yang jelas. Taib. Fal asal at-ta'mim, asalnya umum, ya semua kedustaan masuk di dalam pelarangan ini. Tapi terutama yang lebih parah lagi tentunya. Taib. Qala al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Wal buhtan masdar. Yuqal bahata rajulu sahibahu bahtan wa buhtanan. Seseorang membohongi temannya dengan sebenar-benar kebohongan. Wa huwa ayyakdziba alaihil kadzib, yaitu membuat kedustaan atas nama dia. Alladzi yubhid, sesuai enggak ya? Yang membuat orang terbungkam. Min syiddatin nakrih, karena parahnya pengingkaran terhadap kedustaan tadi sampai tak mampu bicara. Wa yataharra fih, yaitu dia menyengaja untuk melakukan kedustaan tadi. At-tahari, yaitu bersungguh-sungguh menyengaja. Fa yabqa mabhutan munqati'an, maka jadilah orang yang mendengarnya itu terbungkam dan putus dari bicara. Saking besarnya masalah itu dan tak mampu untuk berbicara melihat ngerinya kedustaan orang ini. Wa ma'nahu hahuna, maknanya di sini kata Al-Khattabi, qadful muhsanati wal muhsanin. Ini tentunya salah satu makna ya, tak layak hanya dibawa ke sini semata-mata, yaitu menuduh orang wanita yang terhormat, yang terjaga kehormatannya, demikian pula lelaki yang terjaga kehormatannya berzina, menuduh mereka berzina. Wa huwa min jumlatil kabair, ini termasuk dari kumpulan dosa-dosa besar. Allati qaranahu bidzikriha, yang qaranahu kembali kemana ya? Yaitu Nabi sering menggandengkannya untuk disebutkan ya di berbagai hadis. Wa qad yadkhulu fi dzalik, dan terkadang masuk ke dalam larangan buhtan al-kadzibu 'alan nas, berdusta atas nama manusia secara umum, walightiyabu lahum, menggibahi mereka, menggunjing, wa ramyuhum bil adayah au bil apa ini? Adaih, menuduh mereka dengan kebohongan. Adayah ini adalah buhut lagi. Makna adhu adalah al-buhut wal kadzib. Intinya menuduh dengan tuduhan palsu. Wal azaim, dan perkara-perkara besar. Wa kulli ma yalhaqu bihimul aru wal fadihah, dan segala perkara yang akan menimpakan kepada mereka aib dan fadihah, yaitu pembongkaran kehormatan, pembongkaran rahasia. Selesai dari alamul hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad dalla mubayatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rijala ala alla ya'tu bi buhtan. Pembayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum lelaki untuk mereka tidak mendatangkan kedustaan, yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, yang mereka buat-buat di antara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Ini menunjukkan apa? Anna dzalika la yahtassu bin nisa, bahwasanya masalah ini tidak khusus untuk wanita. Padahal kita tahu sebenarnya kandungan baiat ini diambil dari surat apa? Dari surat apa? Al-Mumtahinah. Mumtahanah, ya, wanita yang diuji. Terkait dengan para wanita. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para lelaki juga membaiat dengan itu, berbaiat dengan itu. Kata beliau, wa jami'u ma fussira bihil buhtan, dan semua perkara yang dengan itu buhtan ditafsirkan, fi haqqin nisa, untuk para wanita, yadkhulu fihi rijalu aidan, lelaki juga masuk ke situ. Lelaki juga mungkin untuk berdusta. Tayyib. Sebagaimana biasanya di masa lampau wanita terkenal apa itu? Banyak bicara. Ternyata zaman sekarang lelaki juga banyak yang banyak bicara. Jadi hukumnya umum. Kalau bicara yang baik ya baik, bicara yang buruk ya buruk. Tayyib. Bahkan sebagian ustadz di Indonesia dulu mengatakan, kenapa Adam dikatakan Adam, Hawa dikatakan Hawa? Karena Hawa itu apa? Bibirnya terbuka, jadi banyak bicara dia. Adam mulutnya terbungkam, laki-laki kurang bicara.
Mungkin, tapi jelas bukan itu. Kalau dari sisi lafadznya tentunya bukan itu maknanya. Ini bahasa Arab, bukan bahasa mana-mana. Tayyib. Intinya ini umum. Kedustaan sebagaimana di kalangan wanita banyak, demikian pula di kalangan lelaki. Kembalinya kepada apa? Dua-duanya disuruh bertakwa. Fayadkhulu fihi istilhaqur rajuli walada ghairih. Maka masuk ke dalamnya juga apa? Seorang lelaki mengklaim, mendakwakan anak si fulan itu anak saya. Memang dia dohirnya bin siapa misalkan al-muhim, bin fulan. Padahal dia bin saya itu misalkan. Nah ini juga masuk dalam bab buhtan. Sawa'un kana lahiqan ghairahu au ghaira lahik. Sama saja anak ini sudah disusulkan nasabnya kepada orang lain atau belum. Belum ada yang mengakui. Ternyata orang ini mengakui padahal bukan dari mani dia. Maka yang seperti ini masuk dalam buhtan. Membuat nasab-nasab sendiri ini buhtan. Kawaladi zina seperti anak zina. Wa yadkhulu fih juga masuk dalam hadis ini al-kadzibu wal ghibah, kedustaan secara umum dan gunjingan secara umum. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "In kana fi akhika ma taqul faqad iqtabtah." Kalau ada pada diri saudaramu apa yang engkau katakan, maka engkau telah menggibahi dia. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau tidak ada pada dirinya apa yang engkau katakan, maka sungguh engkau telah berdusta atas nama dia. Kharrajahu Muslim. Ini kebiasaan Imam Ibnu Rajab ya, bukan akhrajahu tapi kharrajahu, tak masalah. Hadis Abi Hurairah. Wa kadzalikal qadzaf. Demikian pula qadzaf, menuduh orang lain berzina padahal tidak demikian. Nah, ini juga masuk dalam buhtan. Wa qad sammallahu qadfa Aisyah buhtanan. Allah telah menamakan tuduhan yang diberikan oleh orang-orang munafikun atau yang terkesan oleh munafikun. Tuduhan berzina tadi dinamakan sebagai buhtan. Aziman, iya kedustaan yang besar. Wa kadzalikan namimah minal buhtan. Demikian pula namimah yaitu apa? Mengadu domba menjadi batu api. Ini juga bagian dari buhtan. Wa fi riwayati Abil Ash'as an Ubadah wala ya'duh ba'dukum ba'da, yaitu yakzib. Jangan sebagian dari kalian berdusta, membohongi sebagian yang lain. Baik. Ini riwayat Imam Muslim. Wal adhihah sama dengan adhu, yaitu namimah. Iya, namimah. Ini diantara maknanya. Sebagaimana telah dibahas di dalam daras yang di malam hari. Buhtan, al-adhu, namimah, ini satu kesatuan. Kadhib, demikian pula. Wa fi sahih Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, ala unabi'ukum mal adhihah. Maukah kalian untuk aku kabarkan tentang apa itu adhihah? Dalam riwayat yang lain mal adhu, dalam riwayat yang lain mal idah. Hiyan namimah, yaitu namimah. Al-qalatu bainan nas, menukilkan ucapan di antara manusia. Tapi apa? Kata Imam Nawawi, ala wajhil ifsad. Tujuannya untuk merusak hubungan. Kalau tujuannya adalah minta fatwa baik-baik, ini bukan namimah sama sekali. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan pada Nabi, kritikan sebagian orang pada Nabi. Kata Al-Hafidh, ini bukan namimah. Karena melaporkan kepada waliul amr tentang peristiwa yang terjadi agar orang-orang tahu duduk permasalahannya. Tayyib. Adapun kalau untuk membuat orang saling benci, inilah namimah. Tayyib. Harusnya orang yang seperti ini tak ikut-ikutan, disuruh ikut-ikutan, anak-anak disuruh ikut-ikutan dan sebagainya. Padahal perkaranya adalah perkara yang diurus oleh orang besar, misalkan. Ternyata anak-anak pun diikutkan agar membenci pihak yang ini. Ini tidak layak sama sekali. Tayyib. Kalau bukan perkara manhajiyah. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Mas'ud. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa minal mufassirin man fassaral buhtan al-muftara bisihr. Di kalangan mufassirin ada yang menafsirkan buhtan yang dibuat-buat itu dengan sihir. Itu bukan mustahil karena penyihir telah Allah namakan sebagai apa? Sebagai al-affakun, yaitu para pendusta.
Wa minhum man fassarahu bil masyi bin namimah. Ada juga dari mereka yang menafsirkan buhtan tadi yang dibuat-buat di dalam yang disebutkan di dalam hadis baiat adalah berjalan untuk menebarkan kebencian di antara sesama manusia. Wasa'yi fil fasad, berusaha untuk merusak, membuat kerusakan. Bukan sesuatu yang sudah baik, yang berjalan baik malah hendak dirusak, bukan itu. Baik. Kalau yang buhtan adalah yang memang menimbulkan kerusakan, menimbulkan kekacauan. Wa minhum man fassarahu bil qadhf. Ada juga dari mereka yang menafsirkan seperti yang kita lewati dari Khattabi tadi, yaitu menuduh orang berzina. Waramyi bil batil, menuduh orang lain dengan suatu kebatilan. Wakil al buhtanil muftara, ada yang mengatakan buhtan yang dibuat-buat yasmalu dzalika kullah, mencakupi itu semua, dan ini yang betul. Wa maka nafi makna, dan apapun yang masuk ke dalam makna ini. Wa rajahu Ibnu Atiyah wa ghairuh, dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Atiyah dan yang lainnya, wa huwal adhar, dan itulah yang lebih jelas. Ibnu Atiyah di dalam kitab apa itu tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Mumtahanah. Fa yadkhulu fi kadzibul mar'ati fi ma'tuminat alaih. Maka masuk juga kata Ibnu Rajab dalam masalah ini kedustaan wanita di dalam perkara yang mana dia dipercaya dalam masalah itu. Min hamal, masalah kehamilan. Kita tak tahu ini anak siapa misalkan. Orang-orang tidak tahu, tahu-tahu wanita ini seperti yang di dalam hadis Ibni Abbas itu ya. Wanitanya mengatakan ini anak Juraij, padahal bukan misalkan. Tayyib. Wa apa ini? Tayyib. Min hamlin wa hayyin gitu ya. Wa alam hayy di sini apa maksudnya? Orang hidup. Tak tahu ana. Masalah bayi yang hidup atau apa? Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Adapun dalam dars malam telah kita lewati, termasuk dari kedustaan adalah pengakuan saya dalam sebulan ini sudah haid 3 kali. Berarti saya sudah lepas iddah, saya boleh kawin lagi. Nah, itu masuk di sini. Masalah hamil wal apa itu? Apa tadi itu? Al-hamil wal haid. Kebanyakan mufassirin menjelaskan itu. Ini masuk kedustaan yang sering dilakukan para wanita. Al-hamil wal haid. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.